Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tirza Sabin dengan mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita ini adalah partikularisme dan eksklusivisme dalam masyarakat. Kamu tim mana nih? Pernah nggak sih ngerasa lebih nyaman cuma bareng geng sendiri dan agak nggak enak kalau ada orang asing yang masuk? Kelompok kami versus mereka, in-group dan out-group. Menurut W.G. Sumner, kita punya batasan psikologis, di mana in-group, kelompok di mana kita merasa memiliki. Kemudian out-group, kelompok di luar kita yang sering dianggap berbeda. Hati-hati, batasan ini bisa memicu fanatisme buta. Apa itu partikularisme? Pertama, ada prioritas grup, sikap yang mengutamakan kepentingan kelompok sendiri di atas kepentingan umum. Kemudian, standar ganda, aturan berlaku buat orang lain, tapi buat kelompok kita sendiri adalah pengecualian. Kemudian, loyalitas sempit, hanya peduli pada nasib orang yang satu suku, satu agama, atau satu circle saja. Eksklusivisme, dilarang masuk. Paham yang membatasi diri dari hubungan sosial dengan kelompok lain. Orang atau kelompok eksklusif cenderung menarik diri dan menganggap kelompoknya paling benar atau paling unggul. Contoh, lingkungan perumahan elit yang pakai gerbang super ketat sampai menutupi akses jalan warga sekitar. Kenapa ini berbahaya? Konflik horizontal picu permusuhan antar suku atau golongan, dan disintegrasi melemahnya persatuan bangsa, serta ketidakadilan peluang hanya dinikmati segelintir orang. Viral case fenomena orang dalam. Masuk kerja jalur prestasi? Kuno. Zaman sekarang katanya kalau nggak punya paman atau kenalan bakal susah. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah turunan dari partikularisme. Ini adalah praktik memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan, bukan karena kemampuan. Ciri-ciri nepotisme, rekrutmen tertutup, mengabaikan kualifikasi, dan yang penting satu keluarga. Nah, ini ada ilustrasi hubungan di mana meritokrasi versus nepotisme. Dalam meritokrasi, kamu naik karena skill, kemampuan. Dalam nepotisme, kamu naik karena darah keturunan. Nepotisme menghancurkan motivasi orang-orang hebat yang tidak punya koneksi. Sentimen generasi muda, 82% mahasiswi dan siswa, menganggap orang dalam adalah hambatan terbesar dalam mencari kerja yang adil. Nah, dalam psikologis, ketidakadilan sosiologis ini memicu perasaan agak apatis. Ngapain belajar rajin kalau kalah sama anak bos dan hilangnya kepercayaan pada sistem. Dan ada alasan seseorang diterima kerja. Yang pertama itu ada kompetensi, kemudian ada koneksi dan keberuntungan, serta lain-lain. Tren kesenjangan sosial, di mana ada grafiknya, kesenjangan terus meningkat akibat akumulasi modal dan akses yang hanya berputar di kelompok tertentu. Be inklusif. Berbeda kelompok itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika perbedaan itu membuat kita memusuhi kemanusiaan. Langkah jadi generasi yang keren. Universalitas, gunakan standar yang sama untuk semua orang. Kemudian objektif, nilai orang dari kemampuannya, bukan siapa bapaknya. Empati, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status. Kemudian stop gosip, hindari prasangka atau pada kelompok lain. Keadilan bukan berarti setiap orang dapat bagian yang sama, tapi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk membuktikan kemampuannya. Identity check. Coba jawab dalam hati. Pertama, apa aku cuma mau main sama yang selevel aja? Kedua, apa aku bakal dukung temanku meskipun dia salah? Yang ketiga, apa aku siap bersaing secara jujur tanpa jalur belakang? Jadilah agen perubahan yang membawa solusi, bukan polusi. Untuk pertemuan pada minggu ini, apakah ada pertanyaan? Kalau teman-teman ada pertanyaan, jika juga ada pengalaman kerja pakai
pakai orang dalam atau kemampuan sendiri, boleh kita diskusikan di grup tutor ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan 9. See you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.